Yang pertama di brosur halaman 4 masuk ke halaman 5. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilal inda salatil ghadati, ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu indaka fil islami manfaatan, fa inni sami'tu lailata khashfa na'alaika baina yadayya fil jannah. Qala Bilalun ma amiltu amalan fil islami arja indi manfaatan min anni la atatahharu tuhuran taman fi sa'atin min lailin wala naharin illa sholaitu bidzalika tuhuru ma kataballahu li an usolliya. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal ketika selesai salat subuh, hai Bilal, ceritakanlah kepadaku amalan yang paling besar manfaatnya dan memberi harapan yang telah kamu kerjakan di dalam Islam. Karena tadi malam aku bermimpi mendengar suara sandalmu di hadapanku di surga. Bilal menjawab, tidak ada suatu amal yang banyak memberikan manfaat dan harapan di dalam Islam selain daripada aku tidak berwudu dengan wudu yang sempurna di waktu malam maupun siang, melainkan aku mengerjakan sholat dengan wudu itu dengan sholat yang Allah tetapkan untukku, yaitu 2 rakaat sholat sunnah tahur. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, kenapa dalam hadis ini Allah memberi langsung kepada Bilal untuk sholat yang telah ditetapkan, yakni sholat tahur, tidak melalui Nabi, Ustaz? Nabi sendiri malah tidak ngerti gitu kok. Ya, Nabi itu diberitahu oleh Allah, ya, mendengar suara alas kakinya Bilal di mana? Di surga. Jadi Bilalnya masih hidup di dunia, tapi Nabi diberitahu oleh Allah melalui pemberian tanda dari Allah, terdengar suara alas kakinya Bilal di surga. Maka Nabi kaget kan. Bilal itu mantan budak. Nah, kok dikabarkan ke surga? Maka langsung Nabi tanya, "Hai Bilal, apa amalanmu yang paling istilahnya yang paling baik, yang paling memberikan kamu kebaikan? Kok saya mendengar alas kakimu, kamu jalan di surga?" Nah, gitu kan? Bilal mau, ya enggak ada wong. Apa yang wong sedekah, wong dia bekas budak tidak kaya. Kelebihannya apa? Maka Bilal mengatakan, enggak ada ya Rasulullah, kelebihan saya lakukan hanya amal saya. Setiap habis wudhu, siang ataupun malam, saya belum mengerjakan apapun, setiap habis wudhu, saya pasti sholat 2 rakaat. Itu aja. Oh ya itu kelebihannya. Mengapa tidak dari Nabi? Kok dari sahabat tidak dari Nabi? Ternyata apa yang dilakukan oleh Bilal dikatakan kepada Nabi, Nabi membiarkan, tidak melarang. Berarti itu termasuk hadis ketetapan Nabi. Karena Bilal itu sahabat. Kok terus kita melu-melu Nabi tidak mengerjakan itu nggawe dhewe. Bid'ah kalau kita membuat sendiri. Kalau sahabat tidak, karena Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Ya dah? Jadi supaya ikuti Nabi dan ikuti sahabat-sahabat Nabi. Apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi, Nabi mengetahui, membiarkan berarti suatu kebenaran. Seperti Bilal ini. Ya, salat tahur Nabi tidak melakukan, tapi Bilal melakukan dan dilaporkan pada Nabi. Nabi tahu tidak melarang. Berarti boleh, sah itu. Apalagi Brosur halaman 8 pada keterangan tentang salat tasbih ini memang ada beberapa riwayat, adapun yang paling kuat adalah riwayat di atas, yaitu dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Mengenai sanad hadis tersebut ada seorang perawi yang dipermasalahkan, yakni Musa bin Abdul Aziz. Mengenai Musa bin Abdul Aziz ini, Abul Fadl As-Sulaimani mengatakan ia mungkarul hadis, yakni hadisnya diingkari. Ali bin Madini mengatakan ia doif atau lemah. Namun Nasai mengatakan laisa bihi ba'sun, ia tidak mengapa. Yahya bin Ma'in mengatakan la ara bihi ba'san, saya memandang ia tidak mengapa.
dalam Mizanul I'tidal juz 4 halaman 212 nomor 8893. Pertanyaan, apakah pendapat Imam Nasai ini yang mengatakan laisa bi ba'sun, ia tidak mengapa, berarti yang menerima hadis ini Ustaz? Iya, kalau tidak mengapa ya menerima. Yang lain mengatakan itu mungkarul hadis. Hadisnya mungkar, diingkari. Yang lain mengatakan hadisnya dhaif. Lah kalau ada satu hadis, yang satu mengatakan dhaif, yang mengatakan satu ora apa-apa. Lah kira-kira gimana? Ya. Ya, maka kalau di MTA kalau hadis yang masih diperbincangkan itu kesohihannya masih diragukan, maka ditolak, kembalikan sama Al-Qur'an. Coba lihat, uji dulu kebenarannya dengan Al-Quran. Yang ternyata dengan Al-Quran nggak cocok. Dalam hadis itu, siapa melakukan sholat tasbih kalau bisa setiap hari. Kalau tidak bisa setiap hari, paling tidak setiap Jumat sekali. Tidak bisa setiap Jumat, paling tidak sebulan sekali. Tidak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Itu pun tidak bisa seumur hidup sekali. Siapa yang melakukan sholat tasbih itu walaupun seumur hidup sekali, dosanya yang sudah lalu, yang kecil, yang besar, dosanya yang akan datang, yang kecil, yang besar, yang disengaja, yang tidak disengaja, semua diampuni oleh Allah. Nah, ini bertentangan dengan Quran. Coba dibaca surat An-Nisa ayat 17. Bertentangan dengan Al-Quran. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu alaihim wa kanallahu aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya kan? Kalau menurut Al-Quran, taubat yang diterima oleh Allah itu orang yang melakukan dosa karena kebodohannya, karena tidak tahu. Karena tidak tahu dia melakukan suatu perbuatan dosa. Setelah tahu bahwa yang dilakukan itu suatu perbuatan dosa, segera dia bertobat. Segera, setelah tahu, segera bertobat. Dulu belum tahu, setelah tahu tidak segera bertobat, masih nekat jalan, nah itu tidak diterima taubatnya. Berarti orang yang diterima taubatnya itu melakukan suatu kesalahan, tidak tahu bahwa itu salah. Melakukan dosa, tidak tahu kalau itu perbuatan dosa. Tapi setelah tahu bahwa itu dosa, segera berhenti dan mohon ampun, istighfar kepada Allah. Nah itu. Dan dengan hadis tadi bertentangan. Baik disengaja atau tidak sengaja, dosa besar atau dosa kecil, yang sudah lalu atau yang akan datang. Kalau melaksanakan sholat tasbih itu, semua dosanya diampuni. Kan bertentangan dengan Quran. Nah, padahal Quran itu la raiba fih, tidak diragukan kebenarannya. Sedangkan hadis tadi masih diragukan. Ya, ulama ahli hadis sendiri ada yang mengatakan itu hadisnya mungkar, ada hadisnya dhaif, yang lain ada yang mengatakan tidak apa-apa. Berarti kan masih dipertentangkan. Sahihnya aja masih dipertentangkan. Ya, itulah. Maka tidak dipakai hadis itu. Yang masih mau pakai tidak apa-apa ya laksanakan. Ya dah, wong ini ya ada yang mengatakan tidak apa-apa, salat tasbih tidak apa-apa. Tapi yang tidak mau karena menganggap itu hadisnya tidak sah, tidak bisa dipakai bertentangan Quran, ya jangan dipaksa untuk melakukannya. Ya terus yang mana? Lana amaluna walakum, bagiku amalku, saya tidak mengamalkan, bagimu amalmu, kamu amalkan silahkan. Nah gitu kan, kita tidak usah
melarang meninggal satu sama lain, ya masing-masing nanti Allah yang akan menilai. Tapi jelas itu bertentangan dengan Al-Quran yang saudara baca tadi. Ya, apalagi Tentang sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Batas sholat sunnah rawatib ba'diyah apabila habis sholat duhur atau isya kok batal atau ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, apa sholat sunnah tersebut bisa ditunda, Ustaz? tunda gimana maksudnya? Ditunda piye wong salat sunah ora mbok lakoni ra apa-apa kok. Ya. Bubar salat duhur harus salat sunah batal. Ya, kalau memang mau salat sunah ya wudu dulu terus balik salat sunah. Gandeng wis batal ya ta? Atau salah ada kepentingan ya wis ora salat sunah ndak dosa. Ndak apa-apa. Nah, kalau cuma batal aja kan ya tundanya tunda ngenteni wudu sik kan. Sebabnya kalau mau baru wajib terus mau sunah, batal mbok tekati ya ora sah. Ya, batal wudu harus wudu dulu. Ya dah, wudu dulu. Bar wudu baru sholat sunah tadi. Dilalah bar wudu kelingan ada kepentingan. Ya, sudah kangsen dengan teman, dengan saudara, dengan pelenggan, ya ditinggal ora sholat sunah ora apa-apa. Tidak sholat sunah tidak dosa. Gitu? Karena namanya aja sholat sunnah, kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Apalagi? Saya biasa kalau sudah mendengar azan zuhur langsung sholat qobliyah zuhur di rumah. Tetapi terkadang setelah saya sholat qobliyah, muadzin di tempat saya berjamaah berhalangan, yakni tidak bisa mengumandangkan azan. Akhirnya saya yang mengumandangkan azan. Pertanyaan, apakah yang saya perbuat ini tidak menyalahi tuntunan sholat qobliyah dulu baru azan, Ustaz? Tidak apa-apa. Yang penting itu sudah, yang kamu lakukan itu sudah masuk waktu zuhur. Mungkin masjid di desamu belum azan, tapi masjid-masjid lain sudah azan. Ya, tidak apa-apa kalau sudah masuk waktu zuhur. Belum kamu sholat duhur, kamu menjalankan sholat sunnah qobla duhur boleh aja. Nanti nang masjid muadzine ora teko. Kamu jadi lagi nang sawah kok. Ya, maka ya kamu datang ya azan boleh aja walaupun udah telat. Kancane wis do azan, kene lagi azan, soalnya muadzinnya tidak datang, kamu ngadzani boleh saja. Adzan untuk memanggil. Ya, lah kalau sekiranya diadzani memang di sekitar masjid itu tidak ada yang datang, biasanya sudah terasa diadzani. Ya, mengada kok dipanggil karo ora padha wae. Akhirnya ya jadi muadzin, jadi imam, jadi makmum.